Selamat pagi Mas Dap. Eh, Hari ini hari Rabu ya, hari libur ya sebenarnya, hari merah dan aku tidak bersepeda karena memang lagi konsen ke arah sorry buka aja ya. Jadi hari ini lebih konsen ke arah pekerjaan sih sebenarnya. Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara MTB sama gravel mungkin, karena menurut aku gravel sama road bike itu hampir sama sebenarnya, cuman beda di ban. Jadi begini ceritanya Mas Dap, jadi banyak temen sih itu menanyakan mengenai perkataanku atau vlogku yang mengenai MTB dan gravel, rasanya gimana, perbedaannya apa segala macem. Itu ada yang nanya, dan kebetulan hari ini aku akan mencoba untuk sharing sih sebenarnya. Mungkin bisa dibilang sok tahu saya, tapi ya aku akan memberitahu mengenai apa yang kurasakan. Jadi pertama, sepeda yang aku pakai ya untuk MTB itu sepeda patrol, serinya C093. Notabene frame-nya itu dari karbon. Terus depannya ada suspensi, tapi di badannya tidak ada, atau di frame-nya itu tidak ada, atau bisa dibilang hardtail. Terus kalau sepeda gravel itu aku pakainya Bend City dengan rasio itu, misalnya kita bikin sama ya rasionya ya, rasio MTB kita pakai depannya juga sama, misalnya 38 belakangnya 40. Gravel juga sama ya, depannya 38T belakangnya 1140 misalnya. Tadi kan gravel kan pakainya Bend City ya, notabene frame-nya itu dari alloy non suspensi, jadi depan tidak ada suspensi, tidak ada inilah porok. Kalau misalnya bingung mengenai arti suspensi, itu tidak ada porok, tapi pakai ban 737C untuk depan, belakangnya 40C. Kalau yang MTB itu pakai ban 29 dengan ketebalan bannya itu pakai 2.30. Jadi perbedaannya gini teman-teman, yang aku rasakan misalnya dengan rasio yang sama itu jelas berbeda. Lebih ringan mana? Jelas lebih ringan ban yang lebarnya kecil misalnya, kayak gravel. Tapi kok bisa seperti gitu? Banyak orang yang bilang mengatakan, oh, saya pakai MTB aman-aman saja gitu. Jadi saya pakai gravel juga aman-aman saja gitu. Jadi kalau kita menghilangkan faktor kemampuan manusianya, kita hanya bicara mengenai faktor sepeda, jelas, sangat jelas sekali perbedaannya teman-teman. Jadi kalau MTB itu jelas kemampuannya untuk menerjang arena atau jalur yang agak rusak atau jalur yang makadam atau apa, jelas lebih bagus dibanding gravel. Terus kalau MTB pun juga sama, kelemahannya juga kalau lagi nanjak pun juga perlu energi atau perlu power yang besar, sedangkan gravel mungkin tidak sebesar pakai MTB, powernya, pemakaian untuk nanjak atau segala macamnya. Lajunya jelas lebih kencang non suspensi, karena pada saat MTB itu mempunyai suspensi, kita mau memancal atau mau mempedalingnya dengan power, jelas memakai powernya itu besar sekali dan tidak efisien sebenarnya, karena di MTB kan ada suspensi, jadi power kita tuh kayak keserap oleh suspensi itu. Terus kalau gravel, jadi powernya itu tidak keserap, jadi sepeda tuh
seperti melaju dengan sesuai dengan power kita sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Kalau ada yang bilang bahwa saya enak-enak aja sih pakai MTB, jadi saya bisa nanjak ya karena memang faktor manusianya. Jadi misalnya kayak pembalap profesional gitu kan, memakai sepeda yang tidak untuk nanjak, terus habis itu ditandingkan dengan penghobi yang memakai sepeda yang khusus untuk nanjak, kira-kira menang mana? Kalau kita membandingkan, jelas atlet lah yang lebih dominan gitu. Jadi itulah fungsinya kenapa sepeda itu mempunyai berbagai macam jenis. Kenapa kita harus menyesuaikan jenis itu ya karena memang agar efisiensi. Jadi efisien untuk menggoesnya, kita pun juga bisa menikmati hal itu. Jadi kayak misalnya sepeda downhill kita pakai untuk nanjak gitu, jelas jelas kepayahan teman-teman, karena memang sepeda downhill yang udah berat, habis itu suspensi yang empuk sekali, karena kan downhillan perlu suspensi yang bagus ya untuk turunan. Nah itu dibuat nanjak dengan ban ukurannya yang besar dan jenis ban yang banyak tahunya orang bilang itu. Kalau buat di aspal ya jelas berat sekali, tapi kalau gravel kalau buat turunan seperti downhill ya jelas bakal berbahaya sekali lah gitu, dan bisa mengakibatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Makanya tempatkanlah posisi jenis sepedamu sesuai dengan sepedamu, sesuai dengan jenisnya gitu. Contohnya misalnya kayak kemarin saya pakai Sally dengan ukuran bannya 22 sebenarnya. Jadi 461 kalau nggak salah jenis bannya itu. Jadi 22 plus ya sebenarnya. Pakai transfer game. Itu dibuat nanjak enak banget karena bannya kecil diameternya. Tapi pada saat aku turunan dengan ekstrim, dengan curam seperti itu, Sally sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Karena memang dengan bentuknya dan bannya yang kecil, terus segala macam tentang geometris di sepeda itu sangat berbahaya sekali, dan saya hampir kehilangan nyawa dulu waktu saya turun dari Selotopo. Padahal saya pakai remnya itu adalah XT, jadi XT itu sangat bagus sekali. Akhirnya yang tidak mampu untuk itu adalah bannya pakai ban yang kecil ya, seperti kayak Kojak, tapi aku pakai Swal B1 kalau nggak salah. Itu pecah bannya, sobek karena memang turunannya tajam, terus akhirnya aspal, dan akhirnya ban itu pecah. Jadi memang kalau menurut aku Sally itu kalau buat turunan sangat berbahaya sekali. Makanya sekarang Sally yang aku pakai tidak aku pakai untuk nanjak ataupun untuk turun, jadi aku pakai untuk ke kota-kota aja. Karena berbahaya sekali. Bisa mampu karena memang manusia itu bisa beradaptasi. Tapi pada saat kita bicara mengenai komponen sepedanya, sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi saya menyarankan agar sesuaikanlah sepedamu tuh sesuai dengan jalurnya. Contohnya kayak road bike kita kasih ke jalur yang hancur kayak punya gravel ya jelas merusak, dengan merusak sistem dan merusak badan. Bannya kecil, habis itu kita pakai di arah gravel kan nggak mungkin. Sama juga kayak contohnya ban downhill atau sepeda downhill kita pakai ke aspal ya bisa karena faktor manusia, tapi apakah sesuai? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya memang kita tidak bisa membanding-bandingkan sepeda jenis ini enak mana segala macam, nggak bisa. Kita bisa membandingkan jenis sepeda hanya misalnya sepeda itu satu jenis, misalnya contohnya sepeda road bike Aero kita bandingkan dengan misalnya merek A, kita bandingkan sepeda road bike merek B tapi jenisnya sama Aero. Nah itu oke gitu. Tapi kalau saat kita bandingkan MTB dengan gravel itu jelas beda. Sangat beda sekali. Jadi kalau nyaman MTB,
kalau percepatan lebih cepat gravel. Sedangkan kemarin saya pakai MTB ya. Itu saya bisa menempuh kemarin itu kalau nggak salah speed saya sekitar di atas 40 sampai 50-an pakai MTB dengan chainringnya itu 32 depannya chainring 32 single chainring, terus abis itu belakangnya pakai 1140. Itu saya dari arah Imogiri ke arah utara, dan disitu kebetulan ada sepeda road bike yang pengen berolahraga sama saya gitu. Ya akhirnya aku coba gitu. Itu hampir speednya itu 50-an dengan posisi itu. Kalau buat saya dengan speed itu sangat kewalahan sekali, biarpun saya mampu gitu sampai menembus angka 50 km per jam dengan MTB dengan ban yang 230. Belakang saya ada road bike dengan ban yang mungkin tuh 25 kayak nggak salah, 725, ban kecil gitu kan. Dia sangat enak sekali untuk menempuh speed di 50 km per jam. Tapi kalau yang untuk MTB bisa, tapi kewalahan dengan power saya yang kata teman-teman saya punya power yang besar pun juga bakal kewalahan. Mampu tapi tidak bisa panjang. Jadi gitu Mas Dap. Kalau saya sih sesuaikanlah sepeda dengan itu, dengan rute kita. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan sepeda. Jadi itu teman-teman. Gitu aja teman-teman, Mas Dap semua. Selamat berlibur dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan dan berolahraga terus. Jangan sampai kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan dalam bersepeda. Gitu aja Mas Dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nakar ya, Bensol Raharjo. Assalamualaikum.